Bank Indonesia pelonggaran GWM ya, giro wajib minimum, sehingga kami juga ada support dana yang besar ya, untuk kalau nanti alokasi 220.000 ini habis, kami sudah bisa menyiapkan juga dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi untuk kelompok masyarakat juga diantaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti tukang bakso, tukang sayur ya. Seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat, tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak, ujung-ujungnya cuma omon-omon, monyet. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait kembali mengubah syarat minimal gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya, syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta rupiah. Namun kini naik menjadi 14 juta rupiah. Ara mengatakan perlu landasan hukum yang jelas mengenai regulasi ini. Ia bakal merilisnya dalam waktu dekat. Perubahan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik. Regulasi mengenai syarat maksimal gaji ini akan difinalisasikan dalam waktu 3 pekan ke depan. Batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah 7 juta rupiah dan yang sudah berkeluarga 8 juta rupiah sesuai dengan keputusan Menteri PUPR. Termasuk regulasi ini menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi. Sekarang saya merasa marah sekali, sebagaimana saya sebagai pengembang perumahan merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa diprank oleh Menteri ARA, Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan. Dengan pernyataannya yang terlihat di media seakan-akan kinerjanya bagus, seakan-akan programnya bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan nol dan tidak ada sama sekali. Menteri ARA menyatakan bahwa penerbitan IMB bisa selesai dalam waktu 30 menit. Ini adalah PBG ya, dari lambat menjadi cepat, tidak sampai 1 jam, bisa 14 menit. Jadi kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis, dan yang tadinya lama jadi cepat. Bohong itu semuanya. Seandainya ada bapak saya, kalau tidak pakai orang dalam, jangan harap. Karena pernyataan bapak ini, saya mengurus IMB mengikuti tahap demi tahap tanpa orang dalam, 2 bulan tidak selesai. Padahal IMB dari beberapa tahapan pertama saja, baru KRK sudah hampir 2 bulan. Sekarang pun belum selesai. Padahal semua berkas kita sudah lengkapi. Gara-gara pernyataan bapak ini yang mengatakan IMB dipermudah, sehingga saya mengurus IMB tanpa orang dalam, akhirnya terhambat perizinan IMB saya. Karena dulu saya mengurus IMB, saya pakai orang dalam. Yang kamu banggakan itu yang program perizinan yang 1 pintu. Ya benar, memang 1 pintu. Yang permasalahannya banyak jendelanya. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Politisi PDIP Adiana Pitupulu tidak habis pikir dengan klaim yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait alias ARA. ARA sebelumnya lapor ke Presiden Prabowo kalau pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Hal itu disampaikan Adian saat menjadi narasumber di acara Kompas TV bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Ia mengatakan, masyarakat juga terhentak dengan kesaktian luar biasa dari ARA. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Adian yang penasaran kemudian sempat bertanya kepada Fahri Hamzah. Fahri Hamzah bahkan sempat tersenyum hingga tertawa. Adian bingung bagaimana ARA akan mempertanggungjawabkan itu, karena Fahri mengaku 40.000 rumah itu di zaman Jokowi. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong.
Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Klaim Ara soal pencapaian pembangunan rumah itu juga sempat membuat Adian dihubungi oleh rekan-rekannya yang juga berprofesi sebagai kontraktor. Rekan-rekan Adian bahkan mengaku heran dengan klaim Ara. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan, pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, main ya. Polisi juga kepercayaan publiknya tinggi, Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi kalau- beda. Oke, biar Ara. Ya, Ngomong silakan, aja. silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu. silakan. Makanya saya bilang lewat moderator, Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy Emang Ara itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi gitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Dan ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan, Pak. Wah, heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya Marah. gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah. Terjadi ketegangan antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan politisi Gerindra, Marwarar Sirait, di dalam dialog yang diselenggarakan oleh Kompas TV. Awalnya, politisi Gerindra Marwarar Sirait memuji tingkat kepuasan Jokowi, Prabowo, hingga kepolisian. Namun, hal tersebut dibantah oleh Deddy Sitorus. Saat Deddy ingin menyela, Marwarar terlihat tidak berkenan. Ia meminta dirinya diberikan waktu untuk bicara. Main ya. Polisi juga kepercayaan publiknya tinggi, Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Yang ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar Ara. Ya Ngomong silakan, aja. silakan. Ngomong Udah, aja. silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan. silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu yang silakan. Makanya saya bilang lewat moderator, Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, lah. biar Bung Deddy Emang Ara itu dulu. Selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi gitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau Ya. gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Dan ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah Pak. menteri aja masih kayak perempuan, Pak. wah heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya Marah. gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing. Mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh lu dulu. ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah. Bukan kali ini saja, Deddy Sitorus menyindir Marwarar Sirait terkait kepindahannya dari PDI Perjuangan ke Partai Gerindra. Hal itulah yang membuat Deddy mengatakan tidak lagi memiliki ideologi dekat dengan Wong Cile. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng.
Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Dedi mengungkapkan bahwa Ara sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut saya RK akan menang. Kamu kan lu tanya di sini, Ara bagaimana Anies kalah, Ganjar kalah, Prabowo menang. Kan kamu kutip itu. Artinya saya ngomong mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang.